Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yang terhormat Bapak Rektor kita tercinta, yakni Bapak Dr. Andes Aguslani. Yang terhormat pengampu dosen pengantar ilmu hukum, yakni Pak Anwar. Dan perkenalkan, nama saya Rangga Pradijaya, kelas A1 reguler. Nah, saya bermaksud bikin video ini untuk menyimpulkan apa yang telah saudari Epa sampaikan di materi tadi. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang telah saudari Epa bilang, ada yang namanya, tadi itu kan disebutkan ada yang namanya fungsi hukum dan fungsi hukum di masyarakat dan penafsiran hukum. Nah, jadi fungsi hukum itu adalah untuk mengatur tingkah laku manusia yang menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Nah, khususnya untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Nah, itu tujuan apa sih fungsi hukumnya? Fungsi hukum juga berfungsi sebagai alat kritik untuk mengawasi para pejabat, para staf-staf pemerintah, penegak hukum agar semua bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan syariat hukum yang telah dibuat dan disepakati. Nah, fungsi hukum di masyarakat. Nah, jadi pada dasarnya semua orang tanpa terkecuali itu harus taat dan tunduk serta mematuhi aturan-aturan hukum tersebut dengan tujuan agar manusia itu dapat merasakan peri keadilan, kemerdekaan, dapat bersatu, dapat berdaulat, dan dapat merasakan apa yang disebut adil dan makmur. Karena manusia pada dasarnya itu kan melakukan hubungan sosial dan terjadilah interaksi sosial yang dapat menimbulkan atau mewujudkan jaringan-jaringan ataupun relasi-relasi sosial, connection masyarakat lingkungannya, atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya itu adalah a web of social relationship. Nah, itu fungsi hukum di masyarakat. Sekarang kita kepada penafsirannya. Jadi penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa. Penafsiran juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau pengambilan keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Nah, jadi itu fungsi hukum. Fungsi hukum di masyarakat dan penafsirannya. Nah, dan di dalam penafsirannya juga maka dalam setiap teks ilmu hukum Islam diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak gini. Jadi kan yang tadi itu penafsiran hukum itu adalah sebuah pendekatan ya pada penemuan hukum. Nah, penafsiran hukum itu dibagi lagi menjadi 9 teori penafsiran yang penggambarannya dikemukakan, yaitu yang pertama teori penafsiran letterlege atau harfiah. Nah, maksudnya tuh penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua, teori penafsiran gramatikal atau intervensi bahasa. Penafsiran yang menekankan pada makna yang di dalamnya dinyatakan penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna yang menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Yang ketiga, teori penafsiran historis. Penafsiran historis itu mencakup dua pengertian. Yang pertama nih, dibagi lagi penafsiran sejarah, perumusan undang-undang. Penafsiran yang pertama memfokuskan diri pada latar belakang sejarah. Yang kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks masyarakat
yang masyarakat masa lampau. Yang keempat, teori penafsiran sosiologi. Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Yang kelima, teori penafsiran sosiohistoris. Nah, teori maksudnya itu memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Yang keenam, teori penafsiran filosofis. Fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya nih, ide hukum dalam Konstitusi Republik Pancasila. Nah, terus juga yang ketujuh, teori penafsiran teleologis. Nah, penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Yang kedelapan, teori holistik. Nah, penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang kesembilan, terakhir, teori penafsiran holistik temanis sistematis. Dalam perkembangan pemikiran dan politik penafsiran hukum di dunia ini telah berkembang berbagai corak dan tipe baku dalam penafsiran hukum dan konstitusi di berbagai negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.